Hai, halo semuanya. 5 Mei nanti akan dibuka pendaftaran seleksi jalur masuk ketua OSIS di Institut Pertanian Bogor. Di video ini aku bakalan bahas terkait tahapan dari mulai pendaftaran sampai pengumuman. Tahapan yang pertama, kalian nanti akan mendaftar melalui link yang udah disediakan oleh IPB. Pendaftaran di sini kalian diarahkan untuk mengisi data, beberapa data dan tanggal lahir. Tujuannya untuk mendapatkan nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran ini nanti yang akan kalian gunakan untuk membayar biaya pendaftaran. Tahapan yang kedua, setelah kalian membayar biaya pendaftaran, nomor pendaftaran itu sudah aktif dan bisa kalian pakai untuk pengisian biodata. Kita bakal masukin dulu nomor pendaftaran. Tanggal lahirnya juga tanggal lahir yang udah kalian daftarkan ya. Tampilannya akan seperti ini kalau misalnya kalian nanti udah masuk ke laman PMB OSIS IPB. Ada 10 langkah yang harus kalian selesaikan. Yang pertama yaitu ada biodata sampai ke terakhir yaitu pernyataan. Bahas dulu dari biodata. Nanti di biodata ini kalian disuruh untuk menyiapkan pas foto. Kalian perhatikan persyaratannya kayak misalnya maksimum yang diunggah tuh 500 KB. Apakah udah sesuai atau belum? Ini ada beberapa yang otomatis sudah terisi, jadi nggak perlu kalian isi lagi. Lanjut di bagian prodi. Bagian prodi kalian bebas memilih jurusan apapun yang ada di sarjana IPB. Kalau misalnya kalian mau lihat daya tampung ketua OSIS, kalian boleh lihat informasi-informasi yang udah disampaikan terkait tahun kemarin. Bersedia ditempatkan pada program studi pilihan IPB. Jadi teman-teman kalau misalnya tidak diterima di dua pilihan ini, nanti kalau misalnya memang berkas dengan nilai yang teman-teman cantumkan itu masih layak untuk dipertimbangkan oleh IPB, IPB akan memilihkan jurusan yang memang tempat duduknya masih ada dan bisa diberikan ke teman-teman yang mengklik bersedia. Kalau misalnya yang tidak bersedia, nanti memang jadi pilihannya cuma dua. Kalau misalnya udah nggak diterima di pilihan satu, terus nggak diterima juga nih di pilihan kedua, ya udah berarti nggak diterima di kedua-duanya. Yang ketiga terkait keluarga. Di sini kalian mengisi nama ayah, nama ibu juga, terus alamat orang tua, ini alamat menurut KTP. Kalau misalnya udah, kita langsung ke sekolah. Ada beberapa data yang memang udah otomatis tersimpan, jadi nggak perlu kalian ubah. Ya, ini terkait jumlah siswa, kalian tanyakan ke operator sekolah. Lanjut ke nilai pelajaran. By the way, nilai pelajaran ini juga menjadi salah satu pertimbangan yang sangat besar terkait masuk seleksi jalur ketua OSIS. Aku sepil nilai yang aku masukin pada masa pendaftaran jalur ketua OSIS ya. Jangan lupa nilai rata-rata seluruh nilai rapot ini dihitung secara manual berdasarkan data yang udah dimasukin di sini, bukan rata-rata rapot yang kalian simpan gitu, tapi rata-rata yang udah dimasukin ke sini ya. KKM-nya juga teman-teman perlu tanyain ke operator KKM sekolah kalian itu berapa. Ini kalian boleh isi peringkat di kelas, peringkat berapa aja selama di SMA. Lanjut ke prestasi. Di bagian prestasi ini, tergantung kalian punya atau enggak sertifikatnya. Pada saat itu aku nggak punya sertifikat. Aku punyanya sertifikat keorganisasian, sedangkan yang di sini diminta adalah beberapa tingkat kejuaraannya internasional, nasional, dan provinsi. Jadi kalau misalnya teman-teman punya yang kabupaten, itu nggak bisa dimasukin. Nah, ini teman-teman yang dimaksud dengan esai, masih banyak kayak membahas gimana sih kak esainya, gimana sih cara isinya. Sebenarnya bukan esai yang ribet, yang panjang lebar, yang harus kalian siapin dari jauh-jauh hari. Simpelnya, ceritakan deskripsi diri Anda secara singkat terkait dengan kepemimpinan yang Anda lakukan. Jadi kan kalau pada saat kalian menjadi ketua OSIS tuh kalian punya kepribadian kalian masing-masing. Cara memimpin kalian itu seperti apa? Nah, kalian boleh ceritakan atau deskripsikan dalam bentuk paragraf singkat. Aku cukup masukin satu paragraf aja, maksimal 1000 karakter. Sini tuh nggak bisa ngitung karakternya gitu. Jadi kalian nanti boleh menggunakan kayak nulisnya di Word gitu buat cek berapa karakternya. Kurang lebih kayak gini. Lanjut, di sini ada kegiatan apa yang pernah Anda selenggarakan sebagai ketua OSIS di sekolah. Ini isi selengkap-lengkapnya aja, isi sepenuh-penuhnya. Jangan misalnya ini kan ada 5 nih, kalian ngisinya cuman 2 gitu, sayang banget, jadi isi semua aja. Lanjut ke SK OSIS. Kita lihat contohnya di sini. Ini surat rekomendasi. Gimana cara buat surat rekomendasi? Kalian tinggal bilang aja sama pembina OSIS kalian, nanti akan dibuatkan dan dimintai tanda tangan ke kepala sekolah. Bagian SK tuh di sini. Nih, surat keputusan kepala sekolah tentang pengangkatan sebagai ketua OSIS. Kayak gini ya tampilan SK-nya. Nih, kalian harus pastiin dulu dong kalau nama ketua umumnya itu kalian. Di sini nanti akan dilengkapi nama-nama anggota kalian. Lanjut, yang ke-8 ada sosial ekonomi. Di sini yang akan menentukan UKT tinggi atau rendahnya golongan kalian.
isi semaksimal mungkin. Tentunya ada penghasilan total per bulan. Kalian isi sesuai dengan gaji orang tua kalian. Tipsnya kalau misalnya teman-teman mau dapat UKT yang rendah, kalian masukin berdasarkan uang gaji yang memang sudah dipotong biaya dari luar. Ini ada slip penghasilan juga, bisa dikeluarkan oleh perusahaan atau atasannya yang mempekerjakan ayah kalian. Kalau misalnya ayah kalian gak punya NPWP, itu gak usah masukin. Yang kedua yaitu ibu. Ini penghasilan ibu. Kalau misalnya ibu kalian bekerja, kalian masukin penghasilannya berapa. Kalau misalnya memang ibunya nggak bekerja, kalian isinya dengan 0. Lupa kalau di sini tuh ada deskripsi singkat pekerjaan ayah dan deskripsi singkat pekerjaan ibu. Bukan mendeskripsikan terkait ayah kalian itu kayak gimana, tapi mendeskripsikan pekerjaan yang ayah kalian lakukan itu apa gitu. Pekerjaannya tuh kayak gimana, ayah kalian tuh buat menghasilkan uang tuh kayak gimana. Ya, aku diawali dengan ayah saya merupakan seorang bla bla, dan diakhiri ayah saat ini baik dan sehat. Kayak ngasih kondisi kalau misalnya ayah aku tuh masih kuat untuk kerja. Dibatasi kalau gak salah teman-teman, jadi nggak bisa sebanyak itu, singkat aja karena kan diinstruksikannya singkat juga. Informasi tagihan listrik ini penting banget karena di IPB itu sendiri menjadi salah satu penentu buat menentukan UKT kalian tuh rendah atau tinggi. Tempat tinggalnya apa, kalian bisa isi di sini. Daya listriknya berapa? Ini tips banget kalian kalau misalnya mau dapat UKT yang rendah. Daya listriknya usahakan di 450. Ini perlu disiapin dari sekarang. Tagihan listrik 3 bulan terakhir dan bukti pembayaran. Nah, ini struk pembayarannya aku terkait bulan pertama, ini bulan kedua. Sama aja sih tampilannya kayak gitu. Ini kenapa aku isi 20. Ini isi sesuai dengan struknya kalian. Sebelum terakhir, sini ada komitmen. Komitmen ini nanti kalian boleh ngunduh di sini template-nya. Jadi kalian cuman tinggal mengisi template. Setelah kalian unduh, kalian boleh edit lewat Word atau PDF-nya. Kalian bakal disuruh buat ngisi nama orang tua, alamat rumah, nama kita sendiri, dan asal sekolah. Ini aku pakai alamat lengkap juga ya. Kalian jangan lupa baca ini. Dengan ini menyatakan bersedia dan sanggup membayar biaya pengembangan institusi dan fasilitas dan uang kuliah tunggal serta penggalangan dana lestari sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila diterima sebagai mahasiswa IPB. Jangan lupa juga pakai materai. Ini aku pakai materai kertas ya, bukan materai yang digital. Aku scan dari kertas yang udah aku print. Terakhir, di pernyataan yang ke-10 ini, kita cukup simple, perlu mengisi dana lestari, program yang dibuat oleh kampus untuk kalian sebagai calon mahasiswa menyumbangkan dana tersebut kalau misalnya keterima. Dan dana lestari ini tuh gak punya minimal ataupun maksimal kalian membayar berapapun yang kalian masukin, kalian sumbangkan. Nggak menjadi penentu kalian tuh lolos atau enggak. Bukan dana lestari yang menyeleksi kalian, tapi program studi kalian sendiri yang menyeleksi bahwa kalian itu diterima atau enggak. Dana lestari ini tuh nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Oke teman-teman, semua data udah kita isi. Kalau misalnya udah selesai, nanti tinggal download kartu peserta aja. Kartu peserta tampilannya kayak gini. Tapi ini kartu peserta kalau misalnya kalian udah isi final ya. Kalau misalnya kalian udah isi, nggak akan ada yang diubah lagi. Baru kalian download kartu pesertanya. Kalau misalnya kalian masih ada yang mau diubah-ubah, itu jangan dulu di-download. Aku saranin untuk submit final itu jangan terlalu cepat, sambil nunggu informasi dari cutting-cutting, sambil nunggu informasi dari grup. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya lebih lanjut terkait pengisiannya, boleh banget DM aku di Instagram. See you guys, semangat buat ngisi pendaftarannya.